Kita akan coba membaca pengaturan untuk Punos 207. Jadi untuk Punos 207 ini untuk controller kandang ayam dengan sistem closed house menggunakan 4 kipas. Di sini ada 4 menu. Menu pertama ada bagian head atau untuk pemanas, kemudian fan untuk pengaturan kipasnya, kemudian cool ini cooling pad, jadi untuk pendingin udaranya. Ini untuk bagian suhunya. Jadi untuk suhu saat ini, karena untuk sistem kandang saya ini closed house tekuk, jadi hanya ada satu pengaturan suhu di bagian lantai atas. Jadi suhu saat ini di angka 28 derajat. Sekarang kita bahas untuk pengaturan untuk fan-nya atau untuk bagian kipas. Di sini ada menu RT. Untuk RT ini bisa dibilang untuk istilahnya request temperatur atau suhu yang diinginkan ayam. Jadi untuk RT ini kita bisa setel sesuai dengan kebutuhan ataupun umur ayam sendiri. Kita bisa cek pada bagian tabel ketika ayam broiler umur berapa, kita sesuaikan dengan RT-nya. Misal kita buat RT-nya. Di sini untuk RT kita bikin suhu untuk ayam broiler 1 hari ini di angka 31,5 derajat. Kita nanti bisa cek untuk bagian tabelnya. Jadi kita setel aja 31,5 derajat. Jadi nanti ketika suhu di atas suhu RT atau suhu yang diinginkan ayam ini secara otomatis untuk fan atau kipasnya sendiri bakalan otomatis untuk hidup. Ini untuk bagian RT-nya. Kemudian kita pencet lagi untuk menu selanjutnya ada DF1. DF1 kita bisa sesuaikan dengan kelipatan untuk suhu yang diinginkan ayam. Misal tadi untuk RT sendiri kita buat 31,5 derajat. Kemudian kita atur untuk DF1 nya atau untuk kipas satunya ini 1,5 derajat. Berarti secara otomatis untuk RT 31,5 ditambah 1,5. Jadi ada suhu untuk DF1 nya 31 ditambah 1,5, berarti ada 33 derajat. Ini secara otomatis untuk DF1 atau kipas 1 ini otomatis akan hidup, karena untuk DF1 nya kita tambah 1,5. Jadi ketika suhu naik di dalam kandang naik dari suhu RT atau suhu yang ditargetkan 31,5, kita buat DF1 nya 1,5. Ketika suhu 33 derajat secara otomatis untuk kipas akan otomatis hidup. Seperti itu maksud dari DF1. Kemudian DF2 ini untuk kipas 2 nya kita bisa kelipatan dari DF1 kita buat 1,5, berarti untuk DF2 kita buat 3. Jadi setiap kelipatan dari 1,5 kemudian 3, kemudian untuk DF3 nya kita buat 5 ataupun 6. Ini secara otomatis untuk kipas yang lain juga bakalan hidup dari kelipatan dari suhu RT. Jadi ketika RT nya 31,5 kemudian untuk DF1 nya kita buat 1,5, berarti untuk suhu 31 ketika naik dari 1,5 derajat otomatis untuk kipas bakalan hidup. Kemudian DF2 ketika naik 3 derajat dari suhu RT, secara otomatis untuk kipas juga bakalan, kipas 2 juga bakalan nambah hidup lagi untuk kipasnya. Begitu seterusnya dari DF3 kemudian dari DF4. Ini salah satu pengaturan dari RT, kemudian DF1, DF2, kemudian DF3, kemudian DF4. Kemudian di sini ada setelah DF4 kemudian ada menu fan on atau untuk otomatisasi kipas ketika menggunakan intermittent. Jadi untuk kipas tidak terus nyala. Ini untuk ayam-ayam masih di masa brooding, jadi masih tidak terlalu membutuhkan kipas. Jadi kipas itu masih menggunakan intermittent atau jeda waktu. Jadi untuk fan on dengan kelipatan 1.0 berarti artinya untuk kipas hidup itu 1 menit. Kemudian kita bisa setel di bawah ini 0,5 berarti untuk hidup 50 detik. Kalau 0,4 berarti untuk hidup 40 detik. Kemudian kalau untuk 0,3 ini berarti hidup 30 detik, begitu seterusnya.
sampai 0,110 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, kemudian 50 detik, dan 1 menit kemudian seterusnya. Ini untuk nyala on atau otomatis untuk kipas. Kemudian di menu selanjutnya ada fan off. Ini fan off sendiri artinya untuk kipas mati. Jadi kalau tadi ada fan on, di sini ada fan off. Kalau fan on untuk kipas hidup, kalau untuk fan off untuk jeda mati untuk kipas. Untuk fan off sendiri kita bisa sesuaikan dari 7 menit sampai 5 menit, 3 menit, ataupun 1 menit. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan untuk umur ayam broiler. Sampai sini jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tulis di kolom komentar ataupun chatting lewat WhatsApp. Kemudian di menu selanjutnya ini ada fan L. Fan L ini untuk setelan kipas ketika ada yang beberapa kipas ini kita bikin otomatis, kemudian ada yang manual. Sebenarnya ini tidak perlu. Jadi kita ingin menggunakan kipas sendiri, kita bikin intermittent atau otomatis, kita bisa melakukan secara manual. Jadi kalau untuk fan L kita bisa buat untuk nilainya 0 untuk fan L. Kemudian di menu selanjutnya ada fan H. Kalau untuk fan H ini untuk membatasi kipas yang mau kita buat untuk intermittent. Jadi ini kita buat maksimal untuk kipasnya. Ketika kita memiliki 4 kipas, baru kita buat nilainya ada 4. Jadi nanti secara rollingan untuk otomatis kipas sendiri bakalan hidup 4-4-nya. Jadi tidak ada batasan. Kemudian di menu selanjutnya ada FUNT. FUNT ini untuk menunjuk kipas bagian mana yang mau dibuat intermittent. Jadi usahakan kalau untuk kita memiliki 4 kipas, kita bisa buat 4-4-nya membuat secara otomatis. Yang pertama, agar untuk kipas sendiri tidak capek, jadi rollingan 4-4 kipasnya kalau saya memiliki 4 kipas. Dan untuk angin sendiri cenderung lebih merata kalau kita bikin 4-4-nya. Kita buat dengan nilai 400. Untuk nilai 400 ini berarti untuk 4-4-nya kipas ini secara otomatis untuk rollingan intermittent semuanya menggunakan 4 kipas. Kalau kita buat 300 berarti 3 kipas, kemudian 200 2 kipas, sampai 101 kipas, dan begitu seterusnya. Ini untuk bagian menu dari menu fan. Kemudian di sini ada menu calling pad atau untuk bagian saldeknya. Nah, untuk menu calling pad sendiri di sini ada menu CP. Yang pertama, kalau untuk CP sendiri ini berarti kapan untuk calling pad sendiri bakalan nyala. Jadi ketika suhu target sendiri tercapai, ini secara otomatis untuk CP-nya atau calling pad-nya akan nyala. Ketika kita bikin 28 derajat, berarti ketika suhu naik di angka 28 derajat, nanti secara otomatis untuk calling pad bakalan otomatis akan hidup. Ini untuk bagian CP-nya. Nanti kita bisa intip untuk bagian tabelnya. CP itu kita buat sesuai dengan tabel ketika umur ayam broiler. Biasanya kalau umur 1 hari untuk CP ini di angka 29,5 derajat. Jadi nanti ketika ayam sendiri di angka 29,5 derajat, ini secara otomatis untuk calling pad bakalan hidup. Tapi kalau untuk ayam-ayam kecil 1 sampai 13 atau 14 hari, untuk calling pad sendiri tidak terlalu kita hidupkan, atau kita hidupkan nanti ketika ayam-ayam sudah lepas dari masa brooding. Karena yang dibutuhkan ayam sendiri suhu yang nyaman. Ketika masih kecil sendiri biasanya yang dibutuhkan adalah suhu yang panas. Ini untuk bagian CP-nya. Kemudian di sini ada menu CP on. Nah, kalau untuk CP on sendiri ini artinya seperti intermittent
untuk kipas. Jadi kalau kita buat CPO nya 0,4 berarti 40 detik untuk nyala cooling pad. Jadi mesin itu akan nyala selama 40 detik. Begitu seterusnya 0,5 50 detik sampai 1.0 ini 1 menit. Kemudian di sini ada menu CP off. Kalau untuk CP off seperti pada bagian kipas tadi, berarti kapan waktu berhenti berapa menit untuk bagian cooling padnya. Kalau kita buat 25 menit berarti setiap 25 menit ini untuk otomatis mati untuk bagian cooling pad. Kemudian kalau kita bikin 20 menit berarti setelah 20 menit ini secara otomatis untuk cooling pad bakalan nyala. Ini untuk bagian cooling pad. Kemudian di sini ada bagian menu heater atau pemanasnya. Kalau untuk pemanas yang menggunakan heater atau menggunakan otomatisasi ini bisa kita sambungkan menggunakan Punos 207. Jadi kita bisa sesuaikan untuk headnya. Ini untuk head, untuk suhu yang ingin ditargetkan berapa, nanti secara otomatis untuk bagian headnya sendiri bakalan nyala. Kemudian di sini yang paling kiri di sini ada menu head atau bagian heater. Jadi untuk bagian head atau pemanas ini kita bisa sambungkan menggunakan Punos 207. Kita bisa sesuaikan dengan target yang ingin kita capai. Jadi kita bisa sesuaikan dengan suhu, kemudian target suhu ataupun umur ayam broiler. Jadi kita nanti bisa cek tabel suhu yang dibutuhkan ayam sesuai umur. Nanti kita bisa sesuaikan dan kita sambungkan menggunakan heater ini. Seperti ini tahapan untuk membaca bagian pengaturan untuk controller untuk Punos. Nanti saya tambah lagi tabel lagi supaya bisa lebih mudah dimengerti. Nanti kalau ada yang belum jelas yang mau ditanyakan, nanti untuk teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar ataupun lewat WhatsApp.